Perkenalkan, nama saya Datu Paragya. Kali ini saya akan menjelaskan cara merakit dan penjelasan mengenai solar panel yang ada di depan ini. Untuk tutorial merakitnya, dan ada rekan saya yaitu Haikal serta Richie yang akan menjelaskan perakitan dari komponen-komponen solar panel ini yang akan dijelaskan oleh mereka berdua. Halo, nama saya Muhammad Haikal Warismi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di PLTS ini memiliki beberapa komponen penting seperti panel surya, panel box yang berisi komponen-komponen pengatur, dan baterai. Pada panel box ini memiliki beberapa komponen penting seperti inverter yang mengubah arus DC menjadi AC. Karena kita ketahui bahwa arus yang disimpan oleh baterai itu berjenis DC dan nantinya yang akan digunakan berbentuk AC. Kemudian ada SCC atau Solar Charge Control yang mana dia akan mengatur tegangan dari panel surya ke baterai untuk pengisian. Kemudian ada komponen yang sebelah sini untuk mengatur perubahan ketika tegangan baterai itu mencapai cut off, dia akan mengubah menjadi tegangan dari sumber PLN. Komponen selanjutnya itu MCB sebagai pemutus dan penyambung arus. Seperti kita lihat di sini terdapat 3 MCB yang mana 2 MCB sebelah sini itu berarus DC, sedangkan yang paling kiri berarus AC. Pada MCB ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing seperti yang MC sebelah sini untuk mengatur arus dari baterai. MCB tengah mengatur panel surya, dan yang terakhir adalah mengatur output dari inverter. Setelah penjelasan singkat dari saya, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Richie Wirianto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi solar panel ke panel box. Oke, pertama-tama di sini kita memasang konektornya dulu untuk solar panel ini. Kemudian kita pasang solar panel ini ke dalam box panel ini dengan ada positif dan negatif. Setelah itu kita masang baterai dulu. Di baterai dalam panel box ini. Kemudian di dalam panel box ini ada input dan output. Oke, untuk input ini nyambungnya itu ke PLN. Untuk outputnya ini untuk mengaktifkan
barang-barang elektronik lainnya. Di sini juga kita dapat mengukur tegangan di baterai. Di sini kita mengukur baterai menggunakan multimeter. Oke, instalasi kita akan mencoba menghidupkan panel box ini. Yang pertama-tama itu kita akan mencolokkan input ini ke sumber PLN. Oke, kedua itu kita menaikkan MCB baterai ini. Oke, kedua kita menyalakan MCB PV. Nah, setelah itu baru MCB output. Oke, setelah udah menyala semua, di sini saya akan mencoba menyalakan kipas, di mana untuk melihat hasil panel box ini nyala atau tidaknya. Di sini saya menggunakan outputnya kipas angin. Oke, kita coba menyalakan kipas angin ini. Lalu di sini kita juga di panel box ini kita bisa melihat kapasitas baterai dan tegangan dari baterai tersebut yang kita gunakan. Oke, kembali lagi bersama saya Datu Paragia. Setelah rekan saya tadi menjelaskan cara perakitan perkabelan dari solar panel ini, saya akan mencoba menjelaskan lebih lagi mengenai komponen-komponen yang ada dalam solar panel ini. Sebenarnya ada 3 komponen utama. Pertama tentu saja adalah panel suryanya. Panel surya yang ada di sini yang kita gunakan itu adalah 120 watt peak atau 120 WP. Kita menggunakan 2 panel, jadi total solar panel ini mempunyai kapasitas maksimal adalah 240 watt peak. Sedangkan di sisi belakang kalau tadi sudah dilihat dari penjelasan oleh saudara Haikal dan Richie, itu kita menggunakan baterai itu dengan kapasitas 12 volt 55 Ah. Kita menggunakan 2, itu kita rangkai secara seri. Jadi kalau baterai kita rangkai secara seri, beda potensialnya, misalkan ini yang di tangan kiri saya ini adalah baterai pertama dan tangan kanan saya adalah baterai kedua, maka beda potensialnya adalah 24 volt. Maka sistem yang akan kita gunakan pada solar panel ini adalah sistem 24 volt. Begitu juga dengan rangkaian solar panelnya kita akan susun secara seri. Nah, komponen-komponennya kalau dari depan ini ada beberapa indikator, ini ada pilot lamp, yang di sebelah kanan ini adalah pilot lamp untuk menandakan ketika dia menggunakan PLTS sebagai sumber energinya. Pilot lamp yang kedua ini ada tulisan PLN, berarti ketika pilot lamp ini menyala, maka yang digunakan adalah sumber listrik atau sumber listrik itu berasal dari PLN. Karena di sini ada ATS, dia automatic switch, yaitu ketika solar panel ini dayanya tidak ada atau baterainya berkurang, nanti dia akan otomatis berpindah menggunakan daya dari PLN. Dan di bawah sini, di atas panel switch-nya, itu ada penanda berapa besar kapasitas baterai yang tersisa. Kapasitas baterai ini kita lihat dari voltasenya. Karena yang dipakai di sini adalah baterai dengan tipe lead acid, silicon lead acid, dia umumnya memiliki kapasitas maksimal itu ketika ada di voltase sekitar 26,7. Nah, nanti dia akan ada di kondisi 50%, itu ada di sekitar 24 volt. Ya. Dan untuk catatan, untuk jenis baterai ini, kita hanya boleh mengambil atau menggunakan kapasitas baterainya sampai 50% maksimal. Jadi setelah 50%, kita harus atur agar dia mati atau switch ke sumber PLN. Jadi yang bisa kita gunakan dari baterai itu hanyalah 50% dari kapasitas maksimalnya.
kita lanjut ke komponen yang ada di dalamnya. Komponen yang paling besar ini adalah inverter. Dia berfungsi untuk mengubah arus DC. Jadi baterai itu adalah sumber arus DC atau sumber DC. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah umumnya menggunakan AC. Maka kita membutuhkan inverter untuk mengubah arus DC dari baterai menjadi arus AC sehingga kita bisa gunakan. Nah, ini juga ada macam-macamnya. Karena kita memakai sistem 24 volt, maka kita menggunakan juga power inverter atau inverter yang memiliki rating di sini 24 volt, menghasilkan 220 VAC atau volt AC dengan kekuatan continuous, atau dia bisa digunakan secara terus-menerus, atau beban maksimal yang bisa disupport oleh inverter ini adalah 500 watt. Ini adalah spesifikasi dari inverter ini. Nah, untuk komponen yang di bawahnya itu adalah SCC atau Solar Charge Controller. Nah, komponen ini yang akan mengatur jalannya atau arus pengisian dari solar panel menuju ke baterai. Nah, untuk tipe yang kita pakai di sini adalah PWM. Selanjutnya, komponen ini adalah MCB sebagai pengaman. Ada MCB baterai, ada MCB untuk solar panelnya, dan ada MCB untuk output. Sedangkan di sisi yang paling kanan, ini adalah komponen untuk low voltage disconnect, atau ketika tadi baterai sudah mencapai voltase yang kita inginkan. Jadi kita misalkan kita ingin menggunakan baterai itu dari 100% sampai tersisa 50% kapasitas. Itu kita settingnya ada di ini. Nanti kita set, misalkan titik atasnya adalah 26,7. Nanti batas bawahnya kita akan set misalkan di 24,5. Nah, nanti ketika dia mencapai voltase 24,5, dia akan mengirimkan sinyal ke relay, sehingga relaynya akan berpindah posisi sehingga menukar sumber dari baterai ke sumber dari PLN. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan. Nah, untuk menyalakannya, pertama-tama kita harus naikkan dulu MCB dari baterai. Jadi harus dari baterai dahulu ya. Oke, setelah MCB dari baterai nyala, kita bisa lihat di LVD terbaca 25,8. Terus di MPPT, di SCC, bukan MPPT maaf, ini di SCC juga terbaca 25,8, yaitu ada simbol baterai muncul, terus sebagai sumber. Nah, ini untuk tampilan, ini akan bermacam-macam sesuai dengan tipe dan merek dari SCC itu sendiri. Nah, setelah baterai sudah kita naikkan, selanjutnya MCB PV akan kita naikkan juga. Baru setelah itu output bisa kita naikkan juga. Nah, ketika MCB PV sudah kita naikkan, di sini tertera muncul gambar solar panel dengan panah berkedip, artinya dia mengisi si baterai. Nah, selanjutnya di sini berubah 26,4 karena lagi charging. Terus kita bisa lihat, misalkan kita tekan yang ini, di sini tertera 22,6. Di 2,6 ini berarti adalah ketika voltasenya mencapai 22,6, berarti dia akan melakukan pemutusan sumber listrik dari baterai. Dan dia akan berpindah ke sumber PLN. Kalau sudah, nanti ketika voltase dari baterai drop menuju 24,4 volt, maka dia akan otomatis menukar sumber yang dari baterai menuju ke sumber dari PLN. Jadi di panel box ini kita sudah buat satu inputan lagi. Jadi di sini ini adalah output yang nanti akan kita gunakan. Lalu di sini input ini maksudnya input dari jalur PLN atau jalur yang lainnya, tidak hanya PLN. Yang penting dia input dari yang lainnya. Jadi ketika baterai habis, nanti yang dipakai adalah dari input ini. Nah, untuk baterainya sendiri itu adalah sistem 24 volt. Kita bisa cek di sini dengan menggunakan multimeter. Di sini akan terbaca nilai dari baterai itu adalah
24 volt. Ya. Karena ada sedang arus pengisian dan kapasitasnya sedang di atas, maka dia tidak akan terbaca 24 volt persis, tapi akan terbaca sesuai dengan yang ada di kapasitasnya sekarang. Sekarang ada di 28,2 karena dia sedang proses charging juga. Lalu kalau dari PV, kita juga bisa lihat, jadi kalau dari datasheet operasi dia akan open short circuit untuk voltage-nya itu ada di 22 per panel. Jadi kalau misalkan dua panel kita serikan, maka ada di 27, sekarang di 27,6 volt, 28. Dia sama dengan yang disuplai dari MPPT. Jadi MPPT ngeset agar dia memberikan voltase sebesar 28. Nah, coba kalau kita turunkan terlebih dahulu, kita lihat ketika dia open circuit, tidak ada apa-apa, tidak ada beban, tidak dipakai untuk mengecharge, maka akan terbaca nilainya itu adalah 45 volt. Itu sesuai dengan ada yang di datasheet ya, karena dipasang secara seri. Tadi kalau dia sedang melakukan charging baterai, maka dia menyesuaikan dengan voltase yang dibutuhkan oleh si baterai. Nah, selanjutnya kita cek apakah outputnya sesuai, yaitu 220. Kita nyalakan lagi. Untuk mematikan sama. Kalau tadi kita menyalakan kan mulai dari MCB baterai dahulu. Kita tunggu sekitar 2-3 detik. Terus MCB solar ya, baru MCB output. Ketika output yang digunakan, ini bebas kalau ini. Tapi untuk mematikan kita harus kebalikannya. Jadi si PV dulu diturunkan, baru si baterai dulu. Karena jika tidak demikian, takutnya nanti voltase si panel ini akan merusak si inverter. Nah, selanjutnya kita cek voltase dari outputnya. Kita bisa cek dari sini. Nah, ini AC 220. Jadi harap berhati-hati. Untuk multitesternya jangan lupa diganti ke mode AC dengan lambang sinus. Kita lihat. Ya, di sini sudah tertera hasil gelombang outputnya atau voltase outputnya adalah 220,8 ya. Sudah mendekati 220, masih dalam toleransi. Jadi ini sudah bisa digunakan. Nah, PLTS ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik dari toilet portable yang ada di depan kita ini. Jadi ada dua toilet portable. Dua toilet portable ini dilengkapi dengan penerangan tentu saja. Nah, sumber listriknya itu diharapkan bisa independen dari si solar panel ini. Nah, untuk mengetesnya kita coba sambungkan dahulu yang ada di solar panel dengan yang di toilet portable ini. Kita sudah nyalakan. Di sini sudah nyala semua ya. Oke, sudah terhubung kabel yang dari toilet ini. Di sini cuma ada 2 lampu. Nah, di sini sudah terbaca daya yang terpakai itu ada sekitar 9,7 atau 10 watt. Jadi 2 lampu ini menyerap daya 10 watt. Nah, terus yang untuk diperhatikan lagi untuk solar panel, untuk daerah seperti di Indonesia, kita kan di Katulistiwa, terus seperti kemiringan dari solar panel, sebenarnya tidak perlu terlalu miring, karena kita tepat di atas Katulistiwa, kasarannya, kita hanya butuh beberapa derajat, kita hanya perlu memastikan kita ada di selatan atau utara dari garis Katulistiwa itu sendiri. Jadi kita hanya perlu memposisikannya. Jadi kalau ini kita ngadepnya ke arah sana karena Katulistiwa itu membentang ke arah sana kita. Jadi biar mataharinya fokus ada di jatuh tepat di solar panel kita ini. Oke, kita bisa lihat di dalam. Nah,
Bisa kita lihat lampu sudah menyala karena tadi kita sudah konekkan. Toilet ini sendiri ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2. Ini di sini ada toilet jongkok, ada bak, ada shower. Ini kita fungsikan sebenarnya untuk ini contoh dari yang sudah kita berikan ke para pengungsi gempa Cianjur. Jadi ini salah satu contoh yang sudah kita buat. Nah, di sini tuh 3 bagian utama dia. Di atas ini adalah sebagai toren ya, atau penyimpan airnya. Tentu di sini adalah ruang WC-nya. Lalu di bawah itu sudah ada septic tank. Cuma nanti dari septic tank ini itu tetap kita alirkan lagi dari septic tank yang ada include dari si toilet portable ini. Nanti kita ambil dari pipa paralon ini, kita ada septic tank yang Biolux. Jadi memang dikhususkan untuk disimpan ditaruh di tanah. Nah, nanti overflow-nya kita buang ke sungai. Nah, sebelum dibuang tentu saja nanti di dalam sini sudah ada seperti tawas dan bubuk-bubuk lainnya, sehingga tidak ada bakteri yang mencemari lingkungan lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu, si solar panel kita ini sebenarnya juga untuk mensuplai air minum ya, air minum otomatis atau istilah itu air siap minum. Jadi itu suatu alat yang sudah ada filternya, sudah tersedia UV-nya, sehingga nanti air keran yang kriteria sudah sesuai, jadi dia harus tetap ada kriteria minimal yang sudah diuji juga. Jika memenuhi, dia tidak perlu dimasak, tapi melalui alat itu, lalu diproses melalui filtrasi selama 7 tahap, lalu disinari dengan sinar UV untuk mematikan bakteri, sehingga hasilnya nanti adalah air yang siap minum. Itu juga telah kita kembangkan dan kita install di beberapa tempat korban-korban gempa Cianjur, salah satunya adalah Desa Tunggilis dan SMP 5. Sekian penjelasan tentang solar panel, toilet portable dari tim kami. Saya Datu Paragia beserta tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan sampai bertemu lagi.